Oke, selamat siang semua. Jadi di materi video kali ini kita akan membahas fungsi keuangan pada Microsoft Excel. Di fungsi yang pertama kita akan menggunakan fungsi PV atau present value. Nah, di sini saya sediakan satu buah tabel. Di tabel ini kita akan menghitung uang deposito ya. Jadi Yami mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun dia berharap uangnya menjadi 15 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya Yami? Nah, kita simulasikan langsung ke dalam tabel present value di sini. Pada bagian pertama kita harus tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah rate. Rate di sini adalah besarnya bunga setiap periode. Nah, bunganya ini ditentukan 10% per tahun ya. Jadi langsung kita isi dengan 10% per tahun. Lalu NPER di sini adalah berapa periode. Dikatakan uangnya setelah jangka waktu 5 tahun. PMT atau payment ini adalah angsuran atau setoran setiap tahunnya oleh si Yami tadi. Dia mengatakan bahwa dia akan menyetorkan 2 juta rupiah per tahun. Jadi kita isi di sini 2 juta rupiah. Kemudian pada future value. Future value ini adalah berapa uang yang diharapkan sama Yami setelah 5 tahun ke depan, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Nah, karena uangnya kan belum ada, ini baru bersifat perkiraan saja. 5 tahun ke depan uangnya 15 juta, maka kita isi minus 15 juta. Poin pada tabel ini yang harus kita lihat adalah bagian present value. Berapakah uang yang harus dimiliki sama Yami di tahun ke-0, nah, di tahun pertama lah ya, di tahun pertama. Berapakah saldo awal yang harus dimiliki sama si Yami supaya nanti setelah ditambah dengan bunga, ditambah dengan setoran 2 juta per tahun, berapakah saldo akhirnya? Apakah mencapai 15 juta atau tidak? Nah, kita coba di sini langsung dengan sama dengan PV adalah present value, buka kurung. Di Excel ini langsung menampilkan formulanya ya, apa saja yang harus diisi. Rate sudah kita tentukan yaitu sebesar 10% atau bisa diisi dengan 0,1 ya. Titik koma, NPER yaitu selama 5 tahun. Nah, paymentnya atau setoran setiap tahunnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, di sini saya akan langsung memilih dari bagian sini ya. Rate-nya adalah 10%, titik koma, selama 5 tahun. Kemudian di bagian PMT di sini adalah setoran per tahunnya 2 juta rupiah, titik koma. Future value adalah uang yang diharapkan didapatkan di 5 tahun ke depan, 15 juta rupiah, enter. Maka present value-nya adalah 1.732.246 rupiah. Pada bagian saldo awal di tabel ini, kita akan langsung menyamakannya dengan nilai present value, yaitu di sel D8 ya. Pilih. Nah, ini adalah saldo awal yang harus dimiliki oleh Yami agar tabungannya nanti diperkirakan bisa mencapai 15 juta rupiah. Pada bagian bunga ini kan dikatakan 10% per tahun. Jadi berdasarkan pada saldo yang dimiliki kan. Jadi sama dengan saldo awal ditambah dengan saldo awal dikali dengan bunga sebesar 10%. Maka diperolehlah 173.224 rupiah. Setoran per tahunnya itu kan fix ya, 2 juta. Kita bisa menggunakan PMT di sini ya, payment ya. Nah, D5. Pastikan D5-nya dikunci.
bunga. Nah, pada bagian bunga karena kita memilih rate 10% bunganya, juga harus dikunci D3-nya. Kemudian pilih enter. Nah, saldo akhir diperoleh dari saldo awal ditambah bunga ditambah anuitas atau setorannya. Ini tambah ini tambah setoran per tahun. Jadi di tahun pertama diperolehlah Rp3.905.470. Pada tahun kedua saldo awal itu diperoleh dari saldo terakhir tahun pertama dari sini. Jadi langsung disamakan saja, sama dengan F11. Di kolom bunga kita tinggal tarik ke bawah. Kolom anuitas juga sama, karena dia fix 2 juta. Saldo akhir. Kemudian yang terakhir adalah tarik ke bawah, mulai dari tahun kedua di saldo awal. Maka akan diperoleh perhitungan yang pas 15 juta pada tahun ke-5. Nah, inti dari soal ini adalah kita mencari tahu present value-nya. Berapa uang yang harus dimiliki oleh Yami di awal dia akan menabung di tahun pertama, yaitu sebesar Rp1.732.246. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan PMT atau payment. Soal yang kita miliki di sini adalah Mary membeli sebuah HP Samsung seharga Rp8.500.000 secara kredit dengan bunga yang ditetapkan adalah 10% per tahun. Dicicil selama 24 bulan. Mary membayar angsuran secara tetap. Berapakah besaran angsurannya? Jadi yang akan kita hitung di sini adalah besaran angsurannya. Pada bagian rate sudah ditentukan bahwa dia adalah sebesar 10% per tahun. Akan dicicil selama 24 bulan alias selama 2 tahun. Berikutnya pada bagian present value. Nah, present value di sini kan harga si handphonenya ya. Nah, karena HP-nya ini kan baru akan dibayar alias baru akan dicicil, maka di sini diisi dengan minus 8.500.000. Pada bagian payment sama dengan PMT buka kurung. Nah, sama dengan yang present value tadi, akan muncul apa saja yang harus diisi di bagian paymentnya. Rate-nya 10%, titik koma. Jangka waktunya ini kan selama 2 tahun. Otomatis tidak bisa langsung dipakai, pilih dari sini 2 tahun, karena yang mau dihitung di sini adalah periodenya per bulan selama 24 bulan. Maka baik itu bunga maupun periodenya harus dihitung dulu ya. Nah, rate-nya atau bunganya ini kan 10% per tahun. Maka kita harus hitung dia jadi bunga per bulan dengan cara dibagi 12. Titik koma, N per periodenya 2 tahun. Kita kalikan dengan 12 bulan. Sehingga didapatkanlah 24 bulan. Titik koma. Present value harga si HP-nya 8.500.000. Enter. Maka diperolehlah anuitasnya atau setoran per bulannya adalah Rp392.231. Pada bagian ini langsung saja samakan dengan bagian payment. Anuitas dan paymentnya disamakan. Kita mulai dengan kolom bagian saldo awal. Pada bagian saldo awal kita isi dengan Rp8.500.000, yaitu harga si HP-nya ya. Nah, anuitas alias bunganya. Bunga di sini diperoleh dari saldo awal disama dengan saldo awal dikali
bunga per periode dibagi 12 dikali dalam kurung bunga per periode dibagi 12 untuk mendapatkan bunga per bulannya ya. Diperolehlah Rp70.833. Angsuran pokok. Nah, angsuran pokok di sini didapat dari anuitas dikurang bunga. Sama dengan angsuran pokok didapat dari anuitas kurang bunga. Saldo akhir diperoleh dari saldo awal dikurang dengan angsuran pokoknya. Pada saldo awal bulan kedua, di sini kita akan isi dengan saldo akhir di bulan pertama. Sama dengan kasus di present value. Baru selebihnya tinggal kita copy ke bawah saja. Kita tarik ke bawah. Kenapa bagian bawahnya ini muncul value, muncul error kan? Nah, karena di bagian bunga di sini kan kita kalikan 10% di D3. Nah, D3 ini harus dikunci ya, tekan F4. F4 D3. Bagian value juga sama. E10 adalah anuitas. Anuitas ini kan tetap setiap bulannya, maka kita harus kunci dengan menekan F4. Saldo akhir tidak masalah ya. Nah, kita coba lagi copy ke bawah. Baru pada bagian saldo awalnya kita copy ke bawah. Nah, kita cek. Jika tabel ini dikerjakan dengan benar, maka saldo akhirnya harusnya Rp0 ya. Alias sudah lunas. Jadi kira-kira seperti ini untuk bagian payment. Kita akan langsung lanjut ke net present value. Nah, net present value di sini untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus yang keluar pada periode waktu tertentu. Pada intinya adalah ingin melihat nilai bersih dari satu buah investasi biasanya ya, untuk memperhitungkan apakah itu layak atau tidak. Pada bagian pertama kita memiliki satu buah soal, yaitu hari ini saya mendapatkan pinjaman dari Mawar uang sebesar 100 juta rupiah dan ingin saya investasikan selama 1 tahun ke depan. Terdapat 3 pilihan bagi saya untuk menanamkan uang tersebut. Deposito 12 bulan ke depan dengan bunga 8% per tahun. Beli rumah kemudian dikontrakkan 10 juta per tahun untuk kemudian semoga bisa dijual di akhir tahun seharga 150 juta. Beli emas sekarang dan dijual di akhir tahun alias 1 tahun kemudian ya. Agar bisa lebih mudah memilih investasi yang paling menguntungkan, saya ingin tahu berapa nilai dari hasil investasi masing-masing pilihan tadi. Atau dengan istilah lain, berapa rupiah uang yang akan saya terima dari masing-masing pilihan investasi seandainya hasil investasi tersebut saya terima sekarang juga. Nah, jadi itu adalah fungsi perhitungan dari net present value. Kita bisa memperkirakan apakah investasi dari ketiga ini yang mana yang paling layak untuk diambil. Kita ke bagian pertama, yaitu deposito selama setahun alias 12 bulan. Nah, discount rate-nya 4%, sedangkan bunga depositonya adalah 8%. NPR adalah selama 1 tahun. Investasi depositonya berjalan selama 1 tahun. Setoran deposito sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah.
pada setoran deposito harus kita kasih bilangan negatif ya, negatif 100 juta. Karena ketika kita setor deposito, uang kita akan dikeluarkan sebesar 100 juta rupiah. Nah, future value. Nah, future value ini adalah didapat dari 8% dari si depositonya ya. Maka 100 juta kita kalikan dengan 8%. Bunganya ini kan berarti 8 juta per tahunnya kan. Maka di 1 tahun kemudian total uang yang kita terima adalah 1 juta. Maka uang yang kita terima di akhir tahun nanti adalah 108 juta. Sekarang kita tinggal langsung melakukan perhitungan di NPV-nya. Net Present Value sama dengan NPV buka kurung. Net Present Value di sini akan mempermudah proses perhitungan kita dibandingkan hitung manual ya. Karena kita hanya perlu memasukkan formula apa saja yang diperlukan untuk menghitung Net Present Value. Nah, rate di sini adalah discount rate-nya. Kita tentukan anggapan adalah 4%. Titik koma value. Nah, value di sini kita isi dengan future value ya. Uang yang akan kita terima kira-kira 1 tahun kemudian, yaitu 108 juta. Tutup kurung ditambah dengan setoran depositonya, yaitu minus 100 juta. Enter. Maka net present value dari deposito 100 juta tadi setelah 1 tahun, jika kita terima hari ini akan diperoleh 3.846.153 rupiah. Oke, berikutnya kita akan menghitung net present value untuk pembelian rumah. Rate-nya adalah, discount rate yang kita hitung adalah sebesar 12%. Discount rate ini kan kita memperkirakan kira-kira resiko apa saja akan terjadi selama 1 tahun ke depan setelah pembelian rumah, seperti ada penyusutan atau biaya-biaya lain yang kita keluarkan. Kita anggap adalah 12% untuk 1 tahun ke depan. Nah, NPR juga sama ya, 1 tahun. Kita beli rumah dengan harga 100 juta rupiah. Pada bagian future value di sini kita akan isi berapa perkiraan harga rumahnya setelah 1 tahun, yaitu 150 juta ya, perkiraan di awalnya. Jadi future value ini adalah harapan ke depannya selama 1 tahun. Nah, pada bagian net present value di sini juga sama, kita tinggal isi ya, NPV buka kurung, rate-nya, discount rate-nya adalah 12% per tahunnya. Titik koma, value-nya di sini adalah future value-nya ya, berapa akan kita peroleh selama 1 tahun, setelah 1 tahun. Tutup kurung, kita harus jumlahkan lagi dengan harga beli rumahnya, yaitu sebesar 100 juta. Pada soal dikatakan bahwa setelah rumah ini dibeli akan dikontrakkan sebesar 10 juta rupiah per tahun. Nah, 10 juta itu kan berarti pemasukan bagi kita. Otomatis pada harga beli rumah akan menjadi 90 juta rupiah. Nah, kita tinggal jumlahkan saja dengan 10 juta rupiah. Enter. Maka akan diperoleh net present value-nya adalah 43.928.571 rupiah. Itu net present value untuk beli rumah setelah 1 tahun jika kita terima hari ini. Nah, pada bagian yang terakhir yaitu beli emas kemudian jual di akhir tahun ya. Nah, emas itu kan discount rate-nya 0% ya, karena emas meskipun berfungsi sebagai store of value atau alat penyimpan kekayaan, emas tidak memberikan hasil. Nah, jadi discount rate-nya ini kita isi dengan 0%. NPR-nya ini diisi selama 1 tahun, sama ya dengan yang tadi, semuanya 1 tahun.
Beli emas harganya adalah 100 juta, karena beli berarti harusnya dikasih minus. Kita anggap rata-rata kenaikan harga emas itu adalah 15% per tahun, maka kita akan menambahkan 15 juta menjadi 115 juta per tahun. Untuk menghitung net present value-nya sama dengan NPV buka kurung, rate-nya adalah 0%, titik koma, value-nya yaitu di future value ya, tutup kurung, tambahkan dengan harga beli, enter. Jadi akan tetap seharga 15 juta. Nah, dari ketiga tabel ini kita bisa mempertimbangkan bahwa investasi di rumah ya yang paling menguntungkan ya dari segi nominal 43 juta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ada lagi di NPV. Nah, Rosalinda berkeinginan membeli sebuah toko butik ternama seharga 500 juta rupiah. Tingkat bunga yang berlaku sebesar 8% per tahun. Nah, pendapatan yang akan diperoleh selama 7 tahun bisa dilihat pada tabel ini ya. Ini net present value-nya hapus dulu. Nah, rate-nya adalah 8% per tahun. Nah, N per-nya yaitu selama 7 tahun. N per-nya itu adalah selama 7 tahun. Harga toko tadi di awal dikatakan 500 juta. Pada periode tahun ke-0 kita isi arus kasnya sebesar 500 minus 500 juta rupiah ya. Nah, tabel tahun pertama sampai tahun ke-7 arus kas yang masuk ini adalah perkiraan selama 7 tahun ke depan. Untuk menghitung net present value-nya, nilai investasi ini jika diperoleh hari ini, maka sama dengan NPV rate-nya diisi 8%, titik koma, pada bagian value berbeda dengan tabel investasi tadi ya, yang hanya terjadi 1 tahun. Di sini terjadi periodenya adalah 7 tahun dan sudah dijabarkan ya. Jadi untuk memilih value-nya, future value-nya di sini. Dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Tutup kurung, jumlahkan dengan 500 juta yang di sini ya, yang minus 500 juta pada tahun ke-0 karena kita mengeluarkan uang. Enter. Prinsip dari NPV ini kan jika dia lebih dari 0, maka investasinya dianggap menguntungkan ya. Nah, di sini adalah 82.700.639 rupiah. Jadi kira-kira seperti ini untuk pengerjaan NPV-nya. Pada bagian IRR, internal rate of return. Nah, di sini kita akan menghitung IRR ada yang 6 bulan dan 12 bulan. IRR atau internal rate of return adalah sebuah hasil yang sudah diperoleh dari sebuah proposal bisnis, yaitu discount rate yang kemudian menjadi sebuah present value yang berasal dari aliran kas yang masuk atau cash inflow yang merupakan investasi awalnya. IRR merupakan faktor penting untuk menilai kelayakan suatu proyek, menguji kelayakan proyek ya. Biasanya kita dapat menetapkan NPV, nilai sekarang yang bersih, ke 0 dan mengetahui tingkat diskontonya dengan cara pendekatan coba-coba. Sekarang kita bisa menerapkan fungsi IRR dengan sangat praktis di Excel. Kita nggak perlu lagi susah-susah menghitungnya ya. Dari Excelnya sudah menyediakan fungsi perhitungan dari IRR. Soal yang kita
kerjakan kali ini, misalkan Anda menghabiskan 83 juta rupiah untuk mendapatkan mesin produksi di awal tahun ini. Lalu Anda menyewakannya. Dengan perkiraan sewa setiap bulan, Anda dapat dengan mudah mengetahui IRR dan menilai apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Penyewaan selama 1 tahun ini layak atau tidak. Pada tabel di sini sudah disediakan ya perkiraan uang yang masuk per bulannya berapa di sini dengan pendekatan yang coba-coba tadi. Kemudian modal atau initial cost ini kan pengeluaran pada saat pembelian mesin. Pada bagian red kita isi dengan 6% ya. Discount rate-nya 6% kita anggap. Karena mesin itu kan semakin dipakai akan mengalami ya penyusutan dan pengurangan nilainya ya. Modal awal adalah 83 juta. Pada modal atau initial cost dikasih minus 83 juta. Nah, untuk kali ini kita akan menghitung IRR untuk 6 bulan dan IRR untuk 12 bulan ke depannya. Untuk menghitung IRR ini sangat mudah ya. Kita hanya perlu menetapkan range di mana tabelnya disediakan. Jadi kita tinggal ketik sama dengan IRR. Jadi IRR ini adalah internal rate of return. Buka kurung, mulai dari modal atau initial cost-nya di C6 sampai bulan Juni. Enter. Diperoleh minus 19%. Nah, jika dalam persentasenya minus, berarti dia tidak layak ya. Kita akan melihat setelah 12 bulan. IRR buka kurung blok dari modal atau initial cost-nya sampai ke bulan Desember. Enter. Nah, setelah 12 bulan IRR-nya dinyatakan sebesar 7%. Artinya dia nilainya itu lebih dari 0. Terakhir di sini ada ARR atau accounting rate of return, atau ada istilah lainnya average rate of return. Adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Perhitungan ARR ini atau accounting rate of return tidak tersedia secara otomatis dari Excel-nya ya. Jadi kita harus menghitung secara manual. Di contoh soal, perusahaan PT Amazing mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi awal sebesar 500 juta rupiah. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow atau arus kas masuk sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR dari proyek tersebut? Nah, diketahui biaya investasi atau initial cost-nya adalah 500 juta rupiah. Usia ekonomisnya adalah 10 tahun tanpa nilai residu. Cash inflow adalah 100 juta rupiah per tahunnya. Depresiasi adalah 50 juta per tahun diperoleh dari 500 juta. Jadi 500 juta dibagi 10 tahun diperoleh 50 juta per tahun. Pada bagian ARR, nah disinilah proses perhitungannya terjadi. ARR di sini kan pendapatan
pendapatan investasi dibagi dengan biaya investasi. Untuk dapat melakukan perhitungan ARR itu menggunakan rumus yang manual ya. Sama dengan pendapatan investasi, kita buka kurung dulu. 100 juta yaitu cash inflow-nya ya, pendapatan per tahun, dikurangi depresiasi 50 juta per tahunnya. Kita bagi dengan investasi awalnya sebesar 500 juta rupiah. Kita enter. Nah, ARR diperoleh 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah 10%. Pengusaha atau investor dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar 10% tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu 5 fungsi yang bisa kita kerjakan di Excel. Semoga bermanfaat.